Halo, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia lagi ya. Adapun tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama menelaah struktur dan yang kedua menyusun. Sebelum kita lanjut pada materi, kita terlebih dahulu mari kita mengingat pembelajaran yang telah lalu ya. Ini pembelajaran minggu lalu mengenai struktur berita. Struktur berita itu bentuknya seperti piramida terbalik. Ya, perhatikan ada judul paling atas dan yang kedua adalah kepala berita. Kepala berita ini berisi bagian awal berita, yang kedua berisi informasi terpenting berita, memuat 5W plus 1H dan ditulis secara ringkas, jelas dan menarik. Adapun bagian yang berikutnya struktur adalah badan berita yang berisi penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita. Adapun yang berikutnya adalah ekor. Ekor berita itu berisi penutup berita, biasa berupa kesimpulan atau saran. Yang berikutnya adalah berisi penugasan kembali dan ekor berita tidak mesti ada dalam berita ya. Dan selanjutnya mari kita simak materi untuk hari ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu unsur kebahasaan teks berita. Ada 6 unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Unsur yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa atau ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya sebagai berikut ini. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Unsur kebahasaan berita yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Unsur kebahasaan teks berita yang terakhir adalah menggunakan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya sebagai berikut ini.
Setelah kalian menyimak tentang struktur dan unsur kebahasaan pada teks berita, mari kita berlatih terlebih dahulu. Ada sebuah berita yang dikutip dari tribunjogja.com. Mari kita analisis penggunaan unsur kebahasaan pada teks berita tersebut. Dan ini adalah hasil telaah atau analisisnya. Ya, baiklah, untuk tugas hari ini silahkan buka Google Classroom-nya ya.